Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Nur Rizal dari UT Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas 2 dari materi atau mata kuliah jaringan komputer. Oke, untuk tutorial tugasnya yaitu seperti ini. Jadi kita akan membuka sebuah program, yaitu dari program CMD. Nah, nanti kita jelaskan langkah-langkah seperti berikut ini. Membuka dari start, dari prompt atau CMD nya, klik kanan more dan run as administrator. Dia akan masuk di dalam sistem. Nah, seperti ini. Oke, kita praktekkan dari nomor pertama, yaitu CD. Nah, CD adalah perintah untuk pindah directory, atau kalau kata lain bisa namanya kayak enter. Nah, seperti itu. Yang kedua itu ada JLS. Nah, JLS itu artinya untuk clear dari CMD-nya. Jadi layarnya atau screen-nya jadinya bersih seperti ini. Nah, yang ketiga CLS spasi strip tanda. Nah, fungsi CLS ini yaitu fungsi bahwa kita sudah pernah membersihkan CMD ini. Oke, lanjut lagi. Ada dir. Nah, dir ini adalah directory atau lebih banyak directory yang ada di dalam CMD tersebut. Oke, dan kembali lagi ke CMD sistem 32. Nah, setelah itu kita lanjut di nomor 5, IP config. Nah, IP config itu adalah untuk mengetahui IP di dalam jaringan atau di dalam laptop. Nah, ini saya menggunakan laptop. Nah, IP-nya atau IP address-nya ini, subnet mask-nya ini, dan default-nya ini. Nah, kita lanjut lagi, ada IP config. Nah, IP config yang nomor 7, maaf, jadi yang nomor 6 terlewat, jadi nomor 7. Nah, IP config nya, nah seperti ini, yang nomor 7. Nah, ini IP config ini itu merupakan semacam kamus yang memberikan panduan jenis-jenis dari IP config tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita lanjut lagi yang IP config all. Nah, untuk IP config all itu adalah lebih rinci dari sebuah jaringan, dari nama host atau nama laptop, media yang dipakai ini, yaitu Realtek ini, dan masih banyak lagi. Nah, ini IP config all ini fungsinya untuk mengetahui bahwa di dalam laptop ini, nah kita mengerjakan tanggalnya. Nah, misalkan ini tanggal 22 jam, nah seperti ini.
yaitu IP config all yang nomor 6. Nomor 7 sudah, sekarang nomor 8 IP config release. Nah, IP config release ini fungsinya, nah ini seperti di dalam petunjuk, yaitu ini digunakan untuk melepas atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong ketika dijalankan koneksi, dan akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP servernya. Nah, contohnya seperti ini tadi. Oke, lanjut lagi. Sekarang IP renew, IP config renew nomor 9. Nah, seperti ini. IP config renew itu adalah perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana kondisi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfirmasi dengan DHCP. Nah, contohnya seperti ini tadi. Nah, jadi ada media state. Nah, ini masih belum. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, lanjut lagi. IP renew sudah. Sekarang nomor 10 IP config display DNS. IP config DNS itu perintah dari ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Oke, lanjut lagi. Nomor 11 IP config flush DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Jadi file cache di dalam DNS akan di reset atau dikosongkan. Oke, lanjut lagi. Nomor 12 IP config register DNS. Nah, IP config register ini yaitu perintah ini digunakan untuk mendaftar komputer kepada DNS server terdekat. Nah, jadi seperti itu. Terus lanjut lagi, ada namanya ping. Ping itu digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Ping. Nah, seperti ini. Jadi ping itu adalah untuk menjalankan, misalkan, nah seperti ini untuk penggunaan ping. Ada lagi net start.
ping itu masih banyak sebenarnya. Nah, seperti ping terus menerus, yaitu ping Google secara terus menerus, jadi tidak berhenti. Nah, netstart itu perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi hasil koneksi internet dari komputer ke komputer yang dipakai. Nah, seperti itu. Prinsipnya seperti task manager pada komputer. Ping sudah, netstart sudah, sekarang tracer. Nah, ini hasilnya untuk tracer. Nah, tracer. Nah, tracer itu perintah untuk digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Nah, ini adalah, nah, contohnya seperti Internet Control Message Protocol. Nah, ini jalan dari echo request ke tujuan dengan nilai time to life yang semakin meningkat. Nah, itu salah satu contohnya. Lanjut lagi, kita ke piping. Piping adalah sebenarnya digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Lanjut lagi, NS loop up. Nah, ini untuk mengetahui default servernya dari sebuah address. Oke. Lanjut lagi, next untuk mengembalikan itu tadi GPS. Buka lagi Chrome-nya. Lanjut lagi, net. Ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Nets, seperti memodulasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan beberapa hal lainnya. Nah, seperti itu. Lanjut lagi, ada root
ini fungsinya digunakan untuk menambah, membuang, dan atau menukar routing table dalam sebuah host. Nah, ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai dua atau lebih router. Route ini digunakan untuk menyusun traffic ke komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Seperti itu. Yang terakhir adalah NAT. NAT, ketika mengetikkan perintah NAT, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi tersebut membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.